Halo, ketemu lagi nih sama Bang Timur. Di video kali ini kita bakal lihat sosok jagoan lokal yang menyandang nama yang cukup berat nih, dan terbit lagi dengan kisah baru di 2021. Yes, kali ini gue bakal bahas komik Kapten Indonesia Monster Zaban. Pengen tahu lebih jauh tentang komik ini? Yuk kita simak sama-sama lewat format review singkat ini. Sebelumnya, seperti biasa, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita lihat profil komik ini. Komik hitam putih dengan ukuran 14,5 x 21 cm ini merupakan judul baru dari karakter Kapten Indonesia karya Armin Tanjung. Dalam dunia komik Indonesia sendiri ada banyak tokoh yang pakai nama serupa loh, dengan pengarang yang beda-beda. Di tahun 1950 ada Kapten Indonesia karya T. King Sian dengan kostum bersayap dan peci di kepalanya. Selain itu ada dua Kapten Indonesia lain. Yang pertama diterbitin UP Kencana Ria dengan huruf I di dadanya, dan ada juga yang berambut gondrong tapi nggak sekekar Kapten Indonesia terbitan Sipres karya Hendra Wahyudi di tahun 82. Nah, cuman menurut para pembaca komik lokal, emang Kapten Indonesia yang paling dikenal adalah versi Armin Tanjung yang muncul sejak 1979. Melalui komik setebal 116 halaman di atas kertas putih ini, sang komikus asal Lampung memperkenalkan kostum baru Kapten Indonesia setelah bertahun-tahun menjadi ilustrator di berbagai media dan penerbit. Komik ini juga didukung editingnya oleh Freddy Kasenda dan Andi Wijaya, serta tata letak dibantu oleh Erwin Prima Arya. Komik ini dicetak secara terbatas hanya 200 eksemplar, dengan tampilan cover yang cukup sederhana dan nunjukin berbagai tokoh utama di komik ini, termasuk sang jagoan Kapten Indonesia. Kita juga dapat satu halaman cover dalam full color, sedangkan pada cover belakang kita bisa lihat biografi singkat dari sang kreator Armin Tanjung. Nah, untuk sinopsisnya, komik Kapten Indonesia Monster Zaban ini nyeritain gimana Kapten Indonesia ngelidikin dan berusaha mengatasi ancaman dari monster yang datang menculik dan meresahkan warga. Dia pun bertemu dengan berbagai tokoh menarik sebelum akhirnya mengungkap apa motif dibalik kejahatan yang dilakukan oleh sosok antagonis misterius itu. Di akhir komik ini uniknya kita juga bisa lihat nih kalau komik ini ternyata udah dibuat sejak tahun 2006, cuman kurang tahu juga apakah pernah hadir sebelumnya di media lain. Sejak 1979 sendiri udah ada 4 judul lain tokoh ini, mulai dari Kapten Indonesia, Delegasi Tengleng, Terjebak di Planet Mati, serta Permata-Permata Dosa. Nah, ada beberapa hal menarik yang bisa ditemui di komik ini loh. Apa aja ya? Yuk kita cek hal menarik di komik ini. Yang pertama, seperti info sebelumnya, kalau komik ini adalah edisi terbatas, sehingga cetakan ini sendiri cukup eksklusif ya. Kita juga dapat tanda tangan langsung dari Pak Armin Tanjung di sampul dalamnya. Dan tentunya kita dapat bonus kartu remi Kapten Indonesia yang kenalin kita sama sosok jagoan kita, para penjahatnya, serta berbagai tokoh di sekitarnya. Walaupun gak banyak yang berhubungan langsung nih dengan kisah Monster Zaban di nomor ini. Hal menarik kedua adalah komik ini gak hanya ngenalin kembali Kapten Indonesia dengan kostum barunya, yang sejujurnya gak terlalu diceritain di dalam juga sih. Tapi kita juga dikenalin sama jagoan lain bernama Ksatria Langit yang cukup sakti, misterius, dan sangat berperan membantu Kapten Indonesia. Kehadiran mereka semakin menarik, mengingat keduanya akan hadir juga di komik Brutal 4 yang rencananya muncul di pertengahan 2002 ini. Jujur, sebagai pembaca baru kisah Kapten Indonesia yang pengen tahu karakter tokoh ini serta identitas aslinya yaitu Raden, rasanya komik ini belum terlalu ngebahas aspek ini ya, selain antusiasme sang jagoan dalam menumpas kejahatan. Ilustrasi Pak Armin di komik ini juga membawa suasana klasik. Gaya gambarnya familiar dengan komik yang kerap hadir di surat kabar lokal. Dan memang Pak Armin ini pernah ngisi koran harian Lampos hingga Pikiran Rakyat. Aspek ini tentunya menambah nilai nostalgia yang bisa dinikmati di komik ini. Untuk urusan momen aksi, sebagai pembaca kita akan disuguhi banyak sekali adegan tarung dan pertikaian di sepanjang petualangan Kapten Indonesia dan Ksatria Langit. Jadi rasanya aspek aksi ini jadi salah satu yang menghibur di komik ini. Hal unik lainnya adalah panah alur yang bisa ditemui di beberapa panel yang ramai di halaman tertentu untuk memandu para pembaca memahami ceritanya dengan baik. Dari sisi cerita sendiri cukup simpel ya, di mana sang jagoan memburu penjahat dan terkuak motif mengerikan sang antagonis di akhir. Walaupun memang motif kedua jagoan buat terasa cukup generik dan bisa dieksplorasi lebih jauh secara naratif. Di akhir cerita ini kita bisa lihat juga kalau kisah Monster Zaban merupakan seri pertama dari rangkaian cerita yang berlanjut di judul Ratu Zaban. Jadi bagi kalian yang tertarik bisa ikutin terus nih aksi Kapten Indonesia di kisah tersebut. Jadi gimana menurut kalian? Buat para penggemar komik superhero lawas, rasanya Kapten Indonesia ini bisa ngebawa kita bernostalgia dengan kisahnya yang lugas dan penuh aksi. Komik ini juga punya nilai koleksi karena dicetak secara terbatas, serta dilengkapi dengan bonus kartu remi yang cukup unik dan bikin para pembacanya sedikit mengenali dunia Kapten Indonesia lebih dalam. Buat yang minat, bisa beli komik ini via Tokopedia Anjaya Books ya. Buruan sebelum stoknya habis.
Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus.